Ya pemirsa, Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menggelar rapat pleno pada hari ini untuk memutuskan hasil uji kelayakan terhadap 16 calon hakim agung dan hakim ad hoc. Proses seleksi calon hakim agung dan ad hoc ini telah memasuki tahap akhir setelah melalui serangkaian uji kelayakan yang ketat oleh DPR RI. Rapat pleno yang digelar diharapkan memberikan kepastian bagi para calon yang telah menjalani evaluasi mendalam. Keputusan ini tak hanya berdampak pada pengisian posisi strategis di MA, tetapi juga mencerminkan komitmen DPR dalam menjaga kualitas sumber daya manusia di sektor kehakiman. Dr. Anda Haji Muhaya, SHMH, sebagai Hakim Agung untuk kami mengajak Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian Untuk mengetahui bagaimana jalannya rapat pleno di gedung DPR RI, kita akan bergabung dengan rekan Hafsa Syafira di sana. Hafsa, seperti apa jalannya rapat pleno hari ini? Silakan. Ya, selamat siang Fatima dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada hari ini, tepatnya pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI ini tengah melakukan rapat pleno yang mana untuk membahas terkait pemilihan dan juga penetapan calon hakim agung dan juga calon hakim ad hoc HAM yang sejak kemarin seperti yang kita ketahui sudah melakukan uji kelayakan bahkan sejak 9 September lalu. Jika Anda bertanya begitu Fatima dan juga pemirsa bahwa ada berapa banyak calon hakim yang mengikuti uji kelayakan dari kemarin, ini sebanyak 16 dengan rincian 13 calon hakim agung dan juga 3 calon hakim ad hoc HAM. Dan adapun memang rapat pleno pada hari ini sebagai bentuk transparansi DPR untuk memilih sektor kehakiman, begitu mengingat bahwa ini juga nantinya berdampak bagi masyarakat. Dan jika kita mengabarkan begitu terkait bagaimana teknis atau sistem yang sejak kemarin dilakukan oleh para calon hakim ini, adapun setiap masing-masing calon hakim agung memaparkan visi misinya, dan adapun tanya jawab begitu, sesi tanya jawab oleh anggota DPR RI kepada setiap calon hakim agung yang telah memaparkan visi misi dan juga presentasinya. Dan beberapa calon hakim yang mengikuti adanya uji kelayakan pada kemarin begitu antara lain Julius Panjaitan yang merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, kemudian ada Alimin Ribut Sujono yang merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, adapun Muhaya yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dan juga Enid Hasanuddin yang merupakan Hakim Tinggi Mahkamah Agung. Selain dari keempat calon hakim tersebut juga masih ada beberapa calon hakim lainnya yang sudah mengikuti uji kelayakan yang dilakukan pada 9, 10, 11 dan juga 15 September 2025. Dan memang pada hari ini DPR RI akan melakukan rapat pleno untuk menentukan siapa saja yang nantinya akan dipilih untuk menjadi hakim di Mahkamah Agung. Dan memang selain daripada adanya uji kelayakan di DPR RI, sebelumnya Komisi Yudisial memang sudah menyetor terlebih dahulu 16 nama tersebut ke DPR RI, dan memang dari Komisi Yudisial juga sudah melakukan seleksi secara langsung begitu, di mana seleksinya diantaranya yakni terkait dari administrasi, kemudian juga studi kasus, kode etik, dan pedoman perilaku kehakiman. Dan jika bisa kami informasikan bahwa sebelum adanya 16 nama yang disetorkan kepada DPR RI, ini Komisi Yudisial sebelumnya telah menampung sebanyak 180 orang yang mendaftar ke Komisi Yudisial untuk menjadi calon hakim agung, dan sebanyak 24 orang yang mendaftar untuk menjadi hakim ad hoc HAM. Dan sampai saat ini Fatima dan juga pemirsa, memang rapat pleno masih tengah bergulir dan kami akan terus menunggu bagaimana perkembangannya dan siapa saja nama-nama yang dipilih pada rapat pleno ini dengan menggunakan sistem voting, dan juga jika nantinya kurang begitu akan melakukan sistem musyawarah kepada nama-nama yang telah melakukan uji kelayakan sejak kemarin. Kembali kepada Anda, Fatimah. Terima kasih Hafsa, langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat kembali bertugas, Hafsa.